Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segenap pertolongannya, atas segenap karunia-Nya, atas segenap nikmat yang kita rasakan selama ini. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah ini. Semoga ini menjadi bukti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena perjuangannya, karena darah, keringat dan air matanya bisa menyampaikan dakwah ini sampai kepada kita bisa menjadi hamba-hamba yang beriman, mengikuti beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan lebih-lebih dalam akhlaknya. Semoga kita menjadi umat yang dicintai oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita kembali membahas tentang tafsir dari surat-surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Muhammad, wal fathu itu pembukaan, kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat orang-orang manusia berbondong-bondong masuk Islam, fi dinillahi, masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam, afwaja, dengan rombongan-rombongan, jamaah-jamaah, kabilah-kabilah, beramai-ramai, berbondong-bondong masuk Islam. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, mensucikan Tuhanmu dan memuji, dengan memuji Tuhan. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, mensucikan Tuhanmu dan pujilah, bersyukurlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba-hambanya. Nah, surat ini pendek dan di rentetan surat-surat Makkiyah. Tetapi ternyata surat ini, surat An-Nasr ini, surat Madaniyah. Kenapa? Karena di periode Madinah. Jadi ada surat walaupun turunnya di Mekah, tapi setelah waktunya, tahunnya itu setelah hijrah, maka disebut Madaniyah.
Begitu juga surat yang turunnya walaupun di luar Mekah, tapi itu di periode Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka itu disebut surat Makkiyah. Surat Makkiyah ada juga yang panjang, termasuk di antara surat Al-An'am. Ada yang menyebut itu Makkiyah. Dan surat Madaniyah ada yang pendek. Nah, di antaranya adalah surat An-Nasr. Lalu surat ini ada asbabun nuzulnya atau diperselisihkan kapan turunnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada paling tidak ada dua pendapat. Yang pertama, ini turunnya di Fathu Makkah. Fathu Makkah itu di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ada yang mengatakan tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Nah, ini turunnya surat ini. Tetapi yang sepakat adalah bahwa surat ini adalah satu surat utuh yang terakhir turun. Karena setelahnya yang turun hanya ayat-ayat. Tidak ada lagi satu surat utuh yang turun setelah surat ini. Ini surat terakhir yang turun, satu surat lengkap terakhir sebelum Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Jadi pendapat pertama ada yang mengatakan itu di Fathu Makkah. Mungkin ada 3 pendapat. Yang kedua yaitu ada pendapat yang mengatakan setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi SAW pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Tetapi kalau yang pulang dari perjanjian Hudaybiyah itu yang kuat adalah surat Al-Fath. Dan isinya hampir sama. 3 ayat pertama dari surat Al-Fath itu tentang kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepada engkau, memberikan kemenangan kepadamu wahai Muhammad, fathan mubina, kemenangan yang nyata, yang jelas, yang gamblang. Padahal itu belum menang. Yaitu di perjanjian Hudaybiyah. Pulang Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah pulang ke Madinah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akhir yang akan datang, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan memberikan petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Sama mengampuni Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ketiganya juga wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang sangat kuat. Nah, ini jadi kalau ayatnya surat An-Nasr itu turun setelah Fathu Mekah, berarti tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan atau setelahnya. Maka jedanya atau tenggat waktunya sebelum Nabi wafat sekitar 2 tahun. Kalau itu diturunkan di sebelum Fathu Makkah, yaitu di perjanjian Hudaybiyah, setelah Nabi pulang dari perjanjian Hudaybiyah, itu tahun ke-6 Hijriah, 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Nah, yang ketiga berpendapat bahwasanya ayat ini turun atau surat ini turun di Haji Wada. Haji Wada itu bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Dan di hari tasyrik Nabi SAW di Mina, di ritual melempar jumroh. Jadi jedanya, tenggat waktunya antara surat ini turun dengan wafatnya Nabi 3 bulan atau sekitar 90 hari. Kemudian turun ayat yang terkenal
yaitu yang biasa kita hafal bahwasanya itu ayat yang terakhir turun, ternyata bukan yang terakhir. Setelahnya turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al-Maidah ayat 3. Setelah ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup sekitar 80 hari, 2 tahun lebih 2 bulan lebih 20 hari. Setelahnya turun ayat berikutnya, yaitu surat akhir. Ini yang turun adalah akhir-akhir dari surat. Turun ayat di ayat-ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Kalau kalian berpaling, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, setelah ayat Al-Maidah ayat 3 itu turun ayat-ayat terakhir dari surat At-Taubah. Ayat ini turun sekitar 35 hari, atau ada yang mengatakan 50 hari. 50 hari sebelum Nabi SAW wafat, berarti sebulan 20 hari. Ayat berikutnya yang turun adalah akhir dari surat An-Nisa. Akhir dari surat An-Nisa tentang kalalah. Kemudian ayat yang terakhir turun dari Al-Quran adalah ayat 281 dari surat Al-Baqarah. Itu hanya 11 hari, 21 hari 21 hari menjelang Nabi Muhammad SAW wafat. Wattaqu yawman turja'una wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini ayat-ayat yang terakhir turun. Ini ayat terakhir turun dari seluruh Al-Quran. Tapi kalau surat terakhir turun adalah surat An-Nasr. Ini termasuk dari asbabu nuzulnya. Kemudian dari surat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah dekat ajalnya, sudah hampir selesai tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Makanya ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Abdullah bin Abbas itu lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah umurnya baru 3 tahun. Berarti ketika Nabi wafat umurnya sekitar 14 tahun atau 13 tahun. Itu Nabi wafat. Masih anak-anak. 14 tahun. Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq cuma 2 tahun. Berikutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Berarti di Khalifah Umar bin Khattab umur Abdullah bin Abbas baru 16 tahun. Tapi di umur 16 tahun itu sudah diangkat sebagai penasehat khalifah. Zaman sekarang namanya apa? One Team Press. Dewan Pertimbangan Presiden. Umurnya 16 tahun. Jadi dalam majelis veteran perang Badar, orang-orang senior semua, sahabat-sahabat senior yang tua-tua. Dia di perang Badar berarti umurnya baru berapa? Baru 5 tahun. Jelas nggak ikut perang. Di
majelis Umar bin Khattab itu yang hadir adalah veteran perang Badar, sahabat-sahabat senior yang tua-tua. Lalu Umar mengajak Abdullah bin Abbas masuk ke majelis itu. Lalu di antara para sahabat seakan-akan meremehkan. Ini anak kecil dibawa ke majelis orang-orang tua. Ngapain ini? Mau ngomong atau ngapain? Tapi Umar diam saja. Umar tahu. Lalu Umar bertanya kepada para sahabat yang hadir di situ. Fama ra'aitu annahu da'ani. Kemudian itu Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak tahu kenapa Umar bin Khattab mengajakku ke majelis itu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat-sahabat yang mulia, yang senior, apa pendapat Anda tentang surat idza jaa nasrullahi wal fath? Apa pendapatmu, isinya tentang apa? Lalu sebagian mengatakan amarona Allah atau amarona an nahmadallaha wa nastaghfirhu idza nasarona wa fataha alaina. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya dan beristighfar kepadanya ketika kita diberi kemenangan, yaitu Fathu Makkah, dan kita diberi pertolongan yang sangat kuat. Gak ada yang lain? Gak ada. Lalu setelah gak ada jawaban yang lain, baru Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Abbas. Apa pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Apakah sama? Tidak. Mataqul qultu, Abdul Abbas menjawab, huwa ajalu Rasulullah SAW. Ini surat menunjukkan bahwasannya ajal Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Gak ada yang punya pikiran seperti itu. Kenapa? Ya kalau agama ini sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dimenangkan, kemudian sudah manusia berbondong-bondong masuk Islam, Nabi menang, ya tugasnya sudah selesai, menyampaikan semua risalahnya. Maka setelah itu berarti Nabi SAW tidak lama lagi akan wafat. Gak ada. Nah setelah itu para sahabat-sahabat yang senior itu percaya, kagum dengan kecerdasan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ini nanti ada hubungannya dengan yang kemarin kita bahas dari surat Al-Lahab kemarin. Karena surat Al-Lahab kemarin itu kan turunnya ketika Nabi SAW mendakwahi kaumnya, naik bukit Sofa pagi hari. Kemudian ya sobaha, wahai masyarakat semua, ini ada bahaya. Apa pendapat kalian kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apa kalian percaya? Percaya, karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Kami mendapati engkau jujur, al-amin. Pasti kami percaya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, inni nadirun, fa inni nadirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku sekarang mengatakan kepada kalian, aku memberi peringatan terhadap azab yang sangat pedih kalau kalian tidak mau beriman. Berimanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah utusan Allah. Nah, kemudian orang-orang bubar dan Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Nanti sama Fathu Mekah juga Nabi berpidato di depan Ka'bah dan semua orang Quraisy hadir di situ mendengarkan pidato Nabi SAW. Nah, kalau kita melihat Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, wal fath kemenangan. Ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Al fath kemenangan. Nasara yansuru menolong. Ketika datang kepadamu wahai Muhammad pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Fatha kemenangan atau penaklukan digambarkan di dalam Al-Quran itu dengan fataha.
al-fathu. Bukan ghalaba yaghlibu. Sama artinya ghalaba itu mengalahkan, menang. Tapi tidak pakai ghalaba yaghlibu, tapi fataha yaftahu. Artinya membuka aslinya. Kenapa? Karena tujuan dari penaklukan Mekah dan penaklukan negara-negara yang lain untuk menyebarkan agama Islam, untuk membuka kejahilan, membuka kedoliman, membuka kegelapan kesyirikan, agar orang atau manusia itu menerima dakwah tauhid. Kenapa? Karena selama ini di Mekah dilarang orang yang masuk Islam, diancam, ditindas, dianiaya. Jadi kalau orang melihat, wah enak, Nabi itu sudah dijamin menang, sudah dijamin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kemenangan Fathu Mekah itu tahun berapa? 8 Hijriah, bulan Ramadan. Kalau kita bandingkan itu dengan ketika Nabi pidato di depan orang-orang Mekah, Quraisy, waktu dicaci maki oleh Abu Lahab itu, di surat Al-Lahab itu, tahun ketiga kenabian. Berarti setelah 10 tahun di Mekah, karena 13 tahun di Mekah, kemudian 8 tahun. 18 tahun setelah Nabi dianiaya, dicaci maki, ditindas, disiksa, disakiti, bahkan 10 kali, paling sedikit 10 kali Nabi SAW sudah ada percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW sejak dari Mekah sampai masa kehidupan Nabi SAW. Pernah mau dibunuh oleh Abu Jahal. Ketika mau hijrah, seluruh penduduk Quraisy, para bangsawannya kumpul di Darun Nadwah, memutuskan harus dieksekusi. Maka Nabi SAW malam itu, malam eksekusinya, dia hijrah, berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat tidurnya. Pernah mau dibunuh oleh Bani Nadir, mau dijatuhi batu penggilingan gandum. Tapi kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril. Pernah mau dibunuh di perang Khaybar, sama oleh Yahudi juga, dengan diracun. Pernah dikejar oleh Surakoh, membawa pedang, sudah berhadapan-hadapan dengan Nabi, tiba-tiba pedangnya jatuh. Paling sedikit 10 kali Nabi SAW mau dibunuh dan semuanya gagal. Itu Nabi sendiri. Sedangkan umat Islam sejak Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu yang pertama mati syahid perempuan Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian Yasir suaminya menyusul. Kemudian yang lain ditindas, Bilal bin Rabah, dijemur di panas terik matahari, di padang pasir, ditindih dengan batu untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Bahkan yang lain sampai mereka hijrah, sampai diboikot 3 tahun, sampai yang wanita dan anak-anak meninggal kelaparan. Kemudian hijrah ke Madinah, masih diperangi, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, lalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan kepada Muhammad, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Kalau bicara tentang Fathu Makkah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awalnya dari perjanjian Hudaybiyah. Sudah perjanjian damai tahun ke-6 di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, tapi ternyata orang kafir Quraisy sendiri yang melanggar perjanjian. Maka Nabi SAW mengerahkan pasukannya dari Madinah menuju Mekah dengan 10.000 pasukan di bulan Ramadan. Berangkatnya sekitar tanggal 10 Ramadan, sampai di sana 17 Ramadan, menaklukkan kota Mekah, menghilangkan kekufuran, menghancurkan semua berhala,
Nabi SAW langsung tawaf di sekitar Ka'bah dengan menghancurkan seluruh berhala yang ada di atas dan sekelilingnya, 360 berhala. Kemudian Nabi SAW sholat 8 rakaat. Ada yang mengatakan itu sholat duha, ada yang mengatakan sholat al-fat, sholat rasa syukur karena kemenangan. Kemudian Nabi SAW setelah selesai sholat keluar. Bahkan ada yang mengatakan Nabi SAW masuk di dalam Ka'bah, membersihkan gambar-gambar dan patung-patung, dihancurkan, dikeluarkan. Nabi sholat di dalamnya, kemudian keluar dari Ka'bah, dan manusia semuanya sudah kumpul di depan Ka'bah. Lembah di depan Ka'bah ini penuh karena pasukan Nabi sendiri 10.000. Seluruh orang Quraisy yang di Mekah berkumpul di situ. Lalu Nabi SAW, nah itu kebalikan dari yang tadi. Yang tadi Nabi SAW mendakwai manusia dan semuanya tidak ada yang menjawab panggilannya. Tidak ada yang mengikuti, bahkan yang ada adalah mencaci maki, memusuhi Nabi SAW. Tapi ketika ini sudah Fathu Mekah, Nabi SAW menguasai Mekah, menaklukkannya, membukanya dari segala kegelapan kedzaliman, kegelapan jahiliyah, kegelapan kesyirikan, dakwah tauhid. Sampai di situ Nabi SAW apa pidatonya? Apakah balas dendam? Apa menghukum dulu yang mencaci maki, melemparinya dengan kotoran onta, melemparinya dengan kayu-kayu berduri? Nabi SAW pidatonya bertanya kepada masyarakat Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anifa'ilun bikum. Nah, sekarang apa pendapatmu, pendapat kalian, apa yang harus aku lakukan atau apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kalian yang selama ini, berarti berapa tahun itu? Tahun ke-8 dari tambah 13. 20 tahun lebih. Kalian mendolimi, menyiksa, memusuhi, bahkan membunuh para sahabat, memerangi. Apa yang pantasnya aku lakukan terhadap kalian? Apakah balas dendam atau mencaci maki, membalasnya, atau dengan apa? Nah, semuanya sudah tunduk, sudah kalah, sudah takluk. Maka mereka menjawab, khairan, kebaikan ya Rasulullah. Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia, yang dermawan, yang pemurah. Wa ibnu akhin karim, engkau adalah anak dari saudara kami yang mulia juga. Maka Nabi SAW, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Maka aku sekarang akan berkata kepada kalian seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yauma. Gak ada celaan bagi kalian semua. Dulu kalian mencaci maki, bahasa kita misuh, mengumpat, meludahi, melempari kotoran, melempar dengan batu, memusuhi, menyiksa, menindas. Sekarang gak ada celaan bagi kalian. Maka itulah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Gak ada celaan bagi kalian. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah semua kalian, sekarang kalian bebas, merdeka. Maka setelah itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dikatakan bahwa secara nyata atau secara fakta tidak mungkin Nabi SAW itu menang terhadap orang Quraisy. Dia sendirian awalnya, pengikutnya sedikit, bahkan terlunta-lunta, tertindas, bahkan sempat hijrah 2 kali ke Habsyah, kemudian hijrah ke Madinah. Sebelumnya ke Taif menawari dakwah, tapi tidak pernah ada yang menolongnya, tidak ada yang mengikutinya. Ibaratnya kayak Indonesia dijajah 350 tahun, nggak mungkin menang kalau dengan senjata yang
beruncing dan seadanya. Tapi itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya yang pantas untuk menjadikan kemenangan bagimu, yang menolongmu, yang bisa menolong dan menjadikan kamu menang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan kemenangan. Membuka daerah-daerah yang dulunya penuh kesyirikan, membuka wilayah-wilayah yang penuh dengan kejahilan, membuka wilayah-wilayah yang isinya penindasan, yang menutup diri dari dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kemudian engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah dengan rombongan-rombongan, jamaah-jamaah, berbondong-bondong. Kenapa? Orang-orang Arab baru masuk Islamnya setelah Fathu Mekkah. Apakah dari Nabi berdakwah, awal Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai tahun ke-8 Hijriah nggak ada yang masuk Islam? Ada, tapi satu-satu. Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab, satu orang, 2 orang, 3 orang. Nggak pernah ada rombongan 100 orang tiba-tiba masuk Islam. Itu hanya terjadi setelah Fathu Mekkah. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu tidak hanya yang ada di Mekkah. Orang yang di Mekkah itu kan orang Quraisy, yang di sekitarnya banyak. Di Yaman, di Najd, di Bahrain, di Syam. Kenapa mereka masuk Islamnya setelah Fathu Makkah? Karena mereka percaya bahwa yang menguasai Makkah, yang bisa menaklukkannya, yang bisa berkuasa di dalamnya, itu berarti kelompok atau ajaran atau orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar, yang memegang kebenaran. Kenapa? Karena sudah terbukti orang-orang yang jahat, yang golongan yang salah, mau menaklukkan Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, mereka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tentara bergajahnya Abraha, dengan pasukan bergajahnya yang tidak terdandingi dan tidak ada perlawanan, semua penduduk Mekah lari ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, takut dengan tentara Abraha. Tapi begitu mau nyampe di Mekah, semua rombongan itu, tentara Abraha ini hancur, diserang oleh burung ababil yang melemparkan batu-batu panas kepada mereka. Hancur, tidak bersisa. Tidak bisa dimenangkan atau dirampas atau dikuasai Mekah itu, tanah suci ini, oleh kelompok yang sesat, kelompok yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Mekah dan sekitarnya percaya, berarti kalau Nabi Muhammad SAW berhasil menguasai Mekah, berarti dia orang yang benar, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu banyak orang-orang dari sekitar Mekah masuk Islam, utusan-utusan. Maka di tahun ke-9 Hijriah, itu tahun utusan. Bukannya Nabi yang mengutus ke kerajaan-kerajaan, tapi dari kabilah-kabilah itu datang kepada Nabi, menyatakan masuk Islam, menyatakan ikut agama Nabi Muhammad SAW, bersyahadat. Nah, ini juga menunjukkan sahnya orang itu taklid. Sahnya orang itu taklid kepada pemimpinnya. Kenapa? Ini kan masuk Islamnya rombongan, tidak semuanya tahu tentang agama Islam. Pokoknya pemimpinnya itu masuk Islam, mereka ikut-ikutan masuk Islam. Tetap sah, boleh orang taklid, tetapi dengan kelompok yang jelas benarnya. Berbeda dengan orang yang taklid yang tidak tahu asal usulnya. Berarti orang yang taklid ikut rombongan masuk Islam, ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kebenaran janji Allah Subhanahu wa ta'ala
dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya. Nabi SAW ketika keliling di Ka'bah, tawaf naik onta sambil menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, mengucapkan Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan telah datang kebenaran dan kebatilan sudah hancur, dan kebatilan tidak akan pernah ada, pasti akan hancur, pasti akan binasa, tidak akan bangkit lagi, tidak akan muncul lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini juga menjelaskan bahwa agama yang benar adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Oh, kan kemarin ada, dan setiap tahun ada atau setiap saat ada yang mengatakan, oh, semua agama itu sama, semuanya itu benar. Itu tidak bisa diterima kalau kita mau mengikuti dari akidah Islam, agama kita dengan benar. Yang benar hanya agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, bukan yang lain. Makanya berarti mungkin pekan depan insyaallah kita membahasnya menjadi surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Enggak perlu diganti wahai orang-orang non muslim, enggak perlu. Karena di luar Islam ya kafir. Itu sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, maka diperintahkan setelahnya ketika kita sudah berusaha, Nabi SAW berusaha susah payah, berjuang mati-matian dengan harta, jiwa, raganya, darah, air matanya, keringatnya, semua dia perjuangkan untuk mendakwahkan agama ini. Maka setelah diberi pertolongan oleh Allah, dimenangkan, kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, sucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ini ada dalam awal-awal surat. Surat yang pertama adalah surat pokoknya tentang kemenangan, tentang penaklukan atau tentang kejadian-kejadian yang luar biasa. Maka biasanya awal surat itu dengan isinya tasbih. Yang pertama adalah Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini pakainya masdar. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, masdar itu kata kerja yang dibendakan. Berarti dia tidak terikat oleh waktu. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi wilayahnya, negerinya. Kemudian ada urut tiga setelahnya. Ini kan surat ke-17, surat Al-Isra atau Bani Israil tadi. Itu tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ayatnya cuma satu itu di surat Al-Isra. Setelahnya tidak membahas tentang Isra Mi'raj, membahasnya tentang Bani Israil, maka disebut Bani Israil. Kemudian ada 3 ayat pakainya sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Ini surat Al-Hadid. Kemudian sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surat Al-Hasr. Surat As-Saff sama.
persis. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Pakainya fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian 2 ayat pakainya fi'il mudhari. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim, surat Al-Jumu'ah. Begitu juga surat At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang. Lalu di surat Sabbihisma, maka bertasbihlah, maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka urut-urutannya semuanya telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan di bumi. Dan semuanya sedang bertasbih dan senantiasa bertasbih dan akan selalu bertasbih sampai hari kiamat kelak kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada yang di langit dan di bumi. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka tasbihlah, maka sucikanlah Tuhanmu. Yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah waktumu, hidupmu dengan ibadah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah ayat ini turun, Nabi SAW itu ketika rukuk dan sujud di dalam sholat, bacaan doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, Nabi Muhammad SAW banyak menggunakan doa tersebut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mempraktekkan perintah dari ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, fasabbih bihamdi. Maka yang maha terpuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini maha penerima taubat. Fasabbih tadi sudah dijelaskan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan yang paling besar pahalanya adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kalimat yang ringan di lisan tapi pahalanya paling tinggi besar. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Sebanyak-banyaknya bertasbihlah kamu, sucikan nama Tuhanmu, dan bersyukurlah, memuji, karena yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Usahamu tidak ada apa-apanya. Yang memenangkanmu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan istighfar? Nah, insyaallah dibahas setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kalian, sucikan nama Tuhanmu, sucikan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dengan seluruh nama dan sifatnya, yang maha suci zatnya, tidak ada aib, tidak ada cacat. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bersyukur kepadanya, menggunakan seluruh nikmat yang kalian dapatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaatinya, menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala yang tidak. Wastaghfirhu, dan
mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan ini setelah kerja keras, setelah ibadah, setelah mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi kok malah disuruh istighfar. Ya kan? Harusnya kan bersyukur, ya kan? Tadi kan sudah bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Kita setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ucapan pertama apa? Astagfirullah. Artinya ibadah kita, usaha kita itu nggak ada yang sempurna. Sholat kita itu nggak ada jaminan 100% khusyuk, masih lalai. Niat kita kadang-kadang terlintas perasaan ujub. Sedekah kita kadang-kadang masih riya. Belum sempurna. Maka istighfarlah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya bahkan ada perintah istighfarmu itu perlu diistighfari lagi. Nah, bukan setelah sholat astagfirullah. Astagfirullah kita itu perlu diistighfari lagi. Karena kadang-kadang astagfirullah, tapi pikirannya kemana? Mana? Ucapannya astagfirullah. Tapi pikirannya tidak astagfirullah. Perbuatannya apa lagi? Ucapannya astagfirullah. Keluar dari musola kok masih ngomong sehingga bagus. Kok masih menyakiti orang lain. Kok masih mendolimi orang lain. Bahkan rasa syukur kita, ibadah kita perlu kita syukuri lagi. Karena rasa syukur kita ibadah, kita bisa ibadah itu nasrullah, karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa. Tetapi kenapa itu? Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ya kan? Harusnya kan wastaghfirhu innahu ghafurur rahim misalnya, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini enggak. Mintalah ampun kepada Allah karena sungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Berarti untuk menggapai kehidupan yang baik itu taubat kepada Allah Subhanahu. Tawwaba itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya makna superlatif. Sebanyak apapun dosa kalian, Allah menjamin akan mengampuni. Sesering apapun kalian berdosa, kemudian tobat, kemudian minta ampun, besoknya dosa lagi, minta ampun lagi, besoknya dosa lagi, besoknya minta ampun lagi. Beribu kali kamu melakukan itu, Allah masih menerima tobat kalian. Dalam hadis disebutkan dari Anas bin Malik, Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya engkau berdoa kepadaku, engkau mengharapkan kepadaku, aku akan mengampuni kalian dan tidak aku pedulikan. Sesering apapun kamu berbuat dosa, yang penting kamu mau minta maaf, mau bertobat, mau istighfar kepada Allah, mau kembali kepada jalan Allah, aku ampuni. Besoknya kamu salah lagi, minta maaf lagi, tobat lagi, aku ampuni. Tapi jangan dibuat main-main. Namanya tobat sambel, ini apal berarti kayak. Nah. Ya. Kemudian ya ibna Adam law balagta dzunubuka
ana as-sama'i tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau kamu dosanya memenuhi langit, dosamu penuh selangit, kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni. Aku ampuni. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat. Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Kalau kamu datang kepadaku, tobat kepada Allah, membawa seluruh bumi ini kesalahanmu, dosamu, maksiatmu. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, syaratnya cuma satu. Kamu menghadap aku, menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan memberikan kepadamu sebesar itu pula ampunan. Kali dalam ayatnya, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Dalam hadis ada orang dicontohkan oleh Nabi ahli zaman dahulu, ada orang sudah membunuh 99 orang. Minta kepada seorang ulama, ya Syekh, saya mau tobat, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah tobat saya diterima? Kiainya mengatakan tidak bisa, kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah melampaui batas, kamu kejam, kamu bengis, kamu bejat, gak bakal diampuni. Karena kiainya ngomong gitu, marah, dibunuh sekalian genap 100. Lalu datang ke tempat yang lain, alim yang lain, ya Syekh, saya pengen tobat, saya sudah membunuh 100 orang, apakah bisa diterima tobat saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan bisa, asal kamu pindah dari tempat maksiat, kampungmu yang bejat ini, yang penuh maksiat, pindah ke tempat yang lain yang soleh. Maka itu kuncinya. Kalau pingin hidup kita itu tenang, tentram, keluarga kita itu baik, cari tetangga yang baik, cari lingkungan yang baik. Maka orang itu pindah menuju tempat orang yang soleh. Belum sampai ke sana sudah wafat, mati. Rebutan malaikat, yang satu ini jatahku neraka, yang satu dari surga, ini jatahku masuk surga. Biar adil bagaimana? Ya diukur. Setelah diukur ternyata lebih dekat kepada yang malaikat ke tempat kampungnya orang soleh, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ini penutupnya. Kalau kemarin kan kita membahas tentang Al-Lahab, itu satu keluarga komplit, iya kan? Penjahat semua, bapaknya, ibunya, anaknya, matinya juga mengenaskan, divonis masuk neraka. Nah, wastaghfirhu innahu kana tawwaba, salah satu rahasianya, dan mintalah ampun kepada Allah, istighfarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima tobat. Di antara keutamaan tobat, kita itu didoakan oleh malaikat, dan tidak sembarangan. Malaikat yang mendoakan itu malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Malaikat yang memikul arsy. Ini di surat Al-Ghafir, surat ke-40 atau surat Mukmin. Jadi namanya surat Al-Ghafir atau surat Ghafir atau surat Mukmin. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Malaikat yang memikul ars dan yang di sekitarnya, ini kan yang paling dekat dengan Allah, paling mulia. Wa man khaulahu, mereka senantiasa bertasbih. Nah,
Kalau pengen diampuni tasbih. Bertasbih kepada Allah. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu. Enggak ada henti-hentinya. Bihamdihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bih, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna, memintakan ampun lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, mengucapkan apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmat. Ya Allah, Engkau meliputi semua makhlukmu itu dengan segala kasih sayangmu. Wa ilman, dan segala ilmu, semuanya Engkau ketahui, yang dohir, yang batin, yang sendirian, yang banyak, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang taubat ya Allah. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Berarti syaratnya ketika sudah taubat, mengikuti jalannya orang-orang yang saleh. Waqihim adzabal jahim, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka, jagalah mereka dari api neraka jahanam. Masih lanjut doanya. Rabbana wa adhilhum jannatin adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ini istimewanya. Yang didoakan bukan hanya kita, Pak, tapi anak kita, istri kita, keluarga kita. Kalau kemarin kan semuanya masuk neraka. Ini enggak. Kalau orang itu mau tobat, didoakan malaikat, bukan hanya dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya. Rabbana wa adhilhum, ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka, orang-orang yang tobat tadi, mengikuti jalanmu, mengikuti jalannya orang-orang yang soleh, jannati adnin, surga adn yang kekal di dalamnya. Allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, keluarganya, didoakan oleh malaikat. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka, didoakan oleh malaikat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, bahkan didoakan oleh malaikat, jagalah mereka dari perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan mungkar. Kalau sudah tobat. Wa man taqis sayyi'ati yauma idin faqad rahimtah. Barang siapa yang menjauhkan dari keburukan, dari maksiat, dari kemungkaran, itu sungguh orang-orang yang Engkau rahmati ya Allah. Wadzalika huwal fauzul azim, inilah keberuntungan yang sangat besar. Didoakan oleh malaikat yang mulia, bahkan bukan dirinya, tapi keluarganya, anak, istrinya, bapaknya, dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadilah dari apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Ini pakai sesi pertanyaan, ada silakan yang bertanya. Hal min soal, atau langsung ditutup? Enggak ada pertanyaan, berarti kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.